Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Dari studio Gereja Masehi Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa, dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 di triwulan yang terakhir di tahun 2025. Tetapi sebelum kita belajar ringkasannya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun hati dan pikiran kami. Ketika kami belajar, ketika kami mendengar, kami dapat memahami dengan benar, dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami alami dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, topik pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 adalah musuh dari dalam. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari, dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Ayat bacaan pelajaran yang ke-6 terdapat dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Ayat ini berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara-saudara, menarik dan luar biasa pelajaran sekolah Sabat ini. Dalam pelajaran ini, setelah kita melihat bagaimana taktik militer yang tidak logis, di mana tembok Yeriko yang runtuh, Israel memasuki kota itu dan meratakannya dengan tanah. Artinya bangsa Israel, mereka memiliki kemenangan. Kemenangan siapa? Tentunya saudara-saudara adalah kemenangan Tuhan. Karena Israel tidak banyak terlibat di dalamnya. Setelah taktik militer yang matang, ya, di mana kita melihat menang ataupun kalah oleh siapa? Oleh bangsa Israel. Kan mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ketika mereka akhirnya bertanya kepada Tuhan, jawabannya sangat meyakinkan. Israel telah berdosa dan tidak mampu lagi mengalahkan musuh-musuhnya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali perkenanan ilahi? Saudara-saudara, di sini kita melihat ketika bangsa Israel bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka mereka akan menang. Tetapi ketika mereka memberontak, menolak Tuhan, pasti mereka akan mendapat kekalahan. Dalam pelajaran ini kita melihat bahwa setelah menerima laporan baik dari mata-mata yang dikirim ke Yeriko, Yosua berkonsultasi dengan Tuhan dan menerima dirinya strategi untuk merebut kota itu. Jika setelah menerima laporan dari mata-mata yang dikirim, Yosua melakukan hal yang sama, kematian 36 orang dapat dihindari. Kita bisa melihat dalam Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tetapi apa alasan sebenarnya atas kekalahan ketika mereka datang ke kota Ai? Atau apa yang menjadi alasan bagi Allah untuk memerintahkan Yosua agar tidak menyerang Ai? Allah telah melihat bahwa Israel telah berbuat dosa. Tidak ada satu bagian pun dalam Alkitab yang menggambarkan dosa dengan nuansa seperti itu. Mereka telah berbuat dosa, dilanggar, mereka telah mengambil, mereka telah mencuri, mereka telah berbohong, mereka telah menaruhnya bersama harta benda mereka sendiri. Perhatian bentuk jamaknya, kalau kita lihat, dosa itu dilakukan oleh satu orang, tetapi Allah menuntut pertanggungjawaban
seluruh umat. Mereka telah melanggar perjanjian. Dosa harus dibasmi agar dapat dipulihkan. Saudara-saudara, Yosua dan para tua-tua merasa cemas atas kekalahan di Ai. Dan mereka menunjukkan tanda-tanda berkabung yang jelas. Yosua pasal 7 ayat yang ke-6. Yosua kemudian bereaksi dengan amarah yang mirip dengan reaksi Israel yang berulang-ulang selama 40 tahun pengembaraan mereka. Mengapa kamu membawa kami menyeberang jika saja kita merasa cukup untuk tinggal? Yosua 7 ayat 7. Namun semangat Yosua berbeda dengan semangat orang Israel di padang gurun. Keluhannya bukan dimotivasi oleh kekecewaan, melainkan oleh rasa takut bahwa nama Allah akan dicemarkan di antara bangsa-bangsa lain. Ia dengan jelas melihat bahwa karakter Allah akan ditafsirkan oleh orang-orang yang tidak percaya berdasarkan bagaimana umatnya bertindak. Kini kita terus menjadi kesaksian Allah di dunia. Sungguh tanggung jawab yang besar. Saudara-saudara, untuk menghapus dosa bersama, orang berdosa harus disingkirkan. Disingkirkan, bukankah ia akan diampuni jika ia bertobat? Tentu saja. Namun akan tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan yang tulus, mencerminkan kebaikan dan kasih ilahi. Yosua meminta akan untuk mengakui dosanya. Yosua pasal 7 ayat yang ke-19. Kasus akan kalah. Ia mengaku tetapi tidak meminta pengampunan. Namun Allah meratapi kekerasan hatinya yang ditunjukkan dalam setiap seruan untuk bertobat. Yosua meminta akan untuk memuliakan Allah dan mengakui dosanya. Itu adalah kesempatan terakhirnya. Jika ketika ia mengaku ia telah meminta pengampunan, namun ia tidak melakukannya dan tidak ada pengampunan baginya. Saudara-saudara, kita melihat seperti Hawa akan melihat, menginginkan dan mengambil, dan dosanya memengaruhi banyak orang. Seperti Ananias dan Safira akan mengambil beberapa barang terkutuk yang dipersembahkan kepada Allah dan membayarnya. Keputusan yang diambil akan di Yeriko sangat bertolak belakang dengan keputusan Rahab. Saudara-saudara, kalau kita melihat seperti Yeriko, Tuhan memberikan Yosua strategi untuk memperoleh kemenangan atas Ai. Pada malam hari penyergapan dilakukan di belakang kota. Saat fajar, pasukan mendekati Ai dan berpura-pura melarikan diri dari mereka lagi. Ketika Musa mengangkat tongkatnya sampai ia memperoleh kemenangan atas orang Amalek, sabit yang digunakan orang Mesir. Saudara-saudara, Tuhan sekali lagi memberikan kemenangan bagi umatnya. Lembah Akor, tempat Akan dan keluarganya dieksekusi, membuka pintu kemenangan, sebuah pintu harapan dalam Hosea 2 ayat yang ke-15. Jadi ketika kita menerima pengampunan ilahi dengan iman, Tuhan mengubur dosa kita di Akor dan membuka pintu harapan. Saudara-saudara, menarik pelajaran sekolah Sabat. Sebagai penutup, ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Seorang penulis rohani mengatakan, pengaruh yang paling ditakuti oleh gereja bukanlah pengaruh para penentang, orang-orang kafir dan penghujat yang terang-terangan, melainkan pengaruh para penganut Kristus yang tidak konsisten. Mereka lah yang menahan berkat. Allah Israel yang mendatangkan kelemahan bagi mereka, suatu celaan yang tak mudah dihapuskan. Kekristenan bukan sekedar diarak-arak pada hari Sabat dan dipajang di tempat suci, melainkan untuk setiap hari dalam seminggu dan setiap tempat. Klaim-klaimnya harus diakui dan dipatuhi di tempat kerja, di rumah,
dan dalam transaksi bisnis dengan saudara-saudari seiman dan dengan dunia. Saudara-saudara, pastikan kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Kita akan tutup pelajaran sekolah Sabat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih lewat pelajaran bangsa Israel, pengalaman mereka. Biarlah ini boleh menjadi satu pengalaman kami, di mana ketika kami mengandalkan Tuhan, ada kemenangan-kemenangan yang kami akan nikmati. Biarlah Tuhan terus menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.